cannot fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me. Teman, balik lagi bersama aku Kak Sri. Di sini adalah kita akan membahas nih latihan trik cepat dari soal-soal tes intelijen ya. Dimana ini prediksi soal CPNS tahun 2023. Untuk file soal, materi, dan penjelasan bab nomor, semua file sudah nanti akan kalian lihat ya di deskripsi link box. Nanti tinggal di download aja, oke? Nah ini soal yang pertama adalah soal PU dengan bab operasi bilangan campuran. Soalnya di sini kata Marma menjual mobilnya seharga 10 juta dan ternyata rugi 66,2/3%. Berapa harga beli mobil tersebut? Lalu bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal ini? Nah, jadi kita misalkan dulu di sini mobilnya itu sebagai variabel apa? Gitu ya. Mobilnya itu sebagai variabel apa? Misal aku misal A itu adalah mobil gitu ya. Nah, kan dia ini ceritanya menjual mobilnya dengan harga 10 juta, dan dari harga 10 juta tuh dari awalnya kita bisa bilang harga asli dia beli pertama kali X, dia cuma berhasil jual 10 juta gitu kan. Dan ternyata kalau dihitung tuh rugi 66,2/3% gitu kan. Yang ditanya sebenarnya kan nilai X-nya itu kan, harga beli pertama kali itu berapa sih gitu kan. Nah makanya di sini misalkan harga beli mobil sama dengan A, maka gitu kan berarti ini kan harga jualnya nih 10 juta sama dengan A-nya sendiri, mobilnya sendiri dikali gitu ya, dikali 1 kurang 66,2/3% gitu. Kenapa di sini 1? Karena kita pengen tahu sebenarnya ruginya ruginya itu seberapa banyak gitu kan. Yang tidak ruginya itu seberapa banyak gitu. Jadi kan kalau 1 itu kan berarti kan harga awal gitu dikurangi sama kita 66,2/3%, atau bisa juga nih 1 artinya 100% gitu ya. Nah terus kita hitung nih, berarti 10 juta sama dengan A dikali 1 min 2/3 gitu. Nah ini sekali lagi 66,2/3% itu harus diubah ke dalam pecahan biasa gitu kan. Nah karena ini rumit ya kan, 66,2/3%, gimana coba cara membuat jadi pecahan biasa gitu kan. Nah di sini aku udah ngelampirin materi dan harus dihafal ya. Jadi ini kayak 1/3 misal sama dengan 0,33 gitu kan, 1/4 sama dengan 0,25. Ya di sini coba diperhatiin 66,2/3 itu adalah ini teman-teman 0,677 mana ya. Nah ini ya 2/3 sama dengan 0,6667. Kok bisa gitu kan? Coba deh. Ini misal 0,667 kita jadikan persen. Berapa hasilnya? Hasilnya kan maka 66 bagi. Maka hasilnya kan 66,67 kan? Nah itu maksudnya gitu, 67% gitu kan. 0,667 kalau jadiin persen gimana? Berarti kan dikali 100 ya nggak? Maka jadinya kan bilangan komanya kan nambah ke depan tuh, makanya 66,67%. Nah 0,67% kalau ditafsirin ke pecahan biasa gimana? Berarti 66 gitu kan. 0,6667 tetap balik lagi ke sini 2/3 gitu, makanya 66,2/3% gitu. Nah itu cara kita untuk menjabarkan dari pecahan yang rumit ini ya, pecahan persen rumit jadi pecahan biasa. Nah itu tadi caranya. Jadi sampai sini jelas. Maka di sini A dikali 1 min 2/3. Kamu kali berarti kan A dikali 1 kurang 2/3 kan berarti 1/3 tuh ya kan. Jadi 1/3 hasilnya. Berarti A dikali 1/3 A/3 dong, sama ya. Nah berarti ini 10 juta sama dengan A/3. Maka untuk mencari A yang bilang sini, cos 3 dipindah luaskan ke sebelah kiri. Kalau operasinya ini bagi, berarti kok pindah luas ke kiri menjadi kali. Maka nanti A sama dengan 10 juta dikali 3. Maka hasilnya adalah 30 juta. Maka jawabannya untuk soal ini adalah yang A ya. Harga beli mobil untuk pertama kali itu yaitu 30 juta.
Gitu. Semoga dapat dipahami. Kemudian aku lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal tes intelijensia umum tentang bab bangun datar. Jadi kayak bangun datar, bangun ruang kayak gitu harus hafal ya rumus-rumusnya ya. Nih contohnya, berapakah biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding setinggi 4 meter dan panjangnya 13 meter jika biaya mengecat ditetapkan 4.500 meter persegi. Nah, berarti kan harus bisa diidentifikasi ini jenis bangun datarnya apa gitu kan. Kemudian setelah kamu tahu luas dari bangun dari soal ini, langsung dikali dengan biaya pengecatan, yaitu 4.500 per meter persegi gitu ya. Oke, kita langsung aja ke ini pembahasannya. Nah, oke, bisa diperkirakan di sini bangunnya ini adalah persegi panjang ya. Karena kan di sini diketahuinya itu ada lebar 4 meter gitu kan, 4 meter dan dan panjangnya 13 gitu kan. Maka kita harus hitung dulu luas dindingnya ya, luas dinding persegi panjangnya berapa. Berarti 13 kali 4 itu sama dengan 72 gitu ya, 72. Nah, 72 ini dikalikan dengan biaya mengecat per meternya gitu kan. Ini kan 72 meter persegi dikali dengan biayanya ngecat berapa, 4.500. Berarti 72 kali 4.500, sehingga hasilnya adalah 234.000. Jawabannya adalah yang mana nih? E ya. Ini salah kunci jawaban nih, harusnya jawabannya yang E. Oke, kita lanjut lagi ke soal ketiga. Nah, ini adalah contoh soal view bangun ruang. Oke, boleh dibaca dulu teman-teman soalnya. Suatu selokan mempunyai penampang bentuk trapesium, berarti alasnya bangun ruangnya itu bentuknya trapesium gitu. Digambar dulu biar tidak bingung. Nah, dengan panjang sisi sejajarnya 3 meter dan 1,5 dan panjang solokan 15 km. Oke, berarti panjang sisi sejajar kan ini kan sejajar ya. Berarti sini 3 gitu kan, dan 1,5 gitu. Terus panjang selokan itu berarti tinggi bangunannya ya, tinggi bangun ruangnya gitu loh. Nah, kamu tarik garis gitu kan. Tadi kan di atasnya juga sama ya, gambar trapesium gitu. Nah, ini tingginya ini adalah 15 km. Nah, ini berarti sudah beda-beda satuan teman-teman, ada yang kilometer, ada yang meter ya, nanti disesuaikan ya. Jadi sudah dapat ya gambarannya ya. Oke, kita clear out dulu, kita langsung masuk ke pembahasan soal. Nah, di sini berarti tadi udah bisa diidentifikasi alasnya itu berbentuk trapesium, di mana ini ada informasi tadi ketinggalan ya, tinggi selokan, berarti tinggi trapesiumnya 0,2 meter gitu ya. Jadi kalau digambarin ini ada trapesium. Nah, ini sisi bawahnya 3 meter gitu ya, 3 meter gitu, atasnya 1,5 meter, dan tinggi trapesiumnya sendiri adalah 0,2 meter gitu ya. Oke, nah sementara tinggi untuk bangunan ruangnya tuh, tinggi ke atasnya ini tuh ya, ada 15 km. Kok jadi meter berapa? 15.000 meter gitu ya, 15.000 meter. Nanti ini atasnya juga bentuknya apa teman-teman? Ya, trapesium ya, nanti seperti itu ya. Nah, terus apa nih rumus bangun ruang? Itu sekali lagi adalah luas alas kali tinggi. Jadi di sini karena ini bentuknya prisma trapesium ya, bisa dibilang kayak gitu, kita ngikutin nih rumus luas alasnya trapesium, dimana rumus luas alas trapesium adalah A tambah B dikali T bagi 2. Maka volume air maksimum yaitu kamu dengan cara menghitung rumus bangun ruang tadi, luas alas kali tinggi, dimana ini 15.000 adalah tinggi dari bangun ruangnya, dikali 0,2 adalah tinggi dari trapesiumnya, dikali 3 tambah 15 adalah sisi-sisi sejajarnya, diper 2. Jika dihitung total semua dan satuannya pastikan sama, yaitu 6
1750 meter kubik ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjut. Di sini adalah soal tentang bab sistem persamaan dua variabel. Ada dua variabel di sini, yaitu x 2,4 dikurangi 1,98 dan plus 0,009 dan y-nya 5,08. Maka harus bisa ditafsirkan manakah pernyataan yang betul gitu ya. Apakah A x sama dengan y, atau x lebih dari y, x hampir sama gitu ya, sama dengan gitu, atau ekuivalen, ini maksudnya ekuivalen dengan y atau e gitu kan. Nah, maka jawabannya di sini adalah, karena ini x, kita hitung dulu 2,4 kurangi 1,98 tambah 0,009 itu ternyata 0,429, bandingin nilainya sama y gitu. Maka besaran mana nih? Oh, ternyata nilainya besarnya y gitu ya, yaitu 5,08. Maka di sini x lebih kecil dari y, maka jawabannya adalah yang B ya. Ini berarti kurang nih, kurang tanda ini kurang. Nah, x kurang dari y gitu ya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita langsung ke soal berikutnya, yaitu perbandingan. Pada seleksi CPNS sebanyak 200 peserta mengikutinya. Jika diketahui terdapat 5/6 dari 120 peserta perempuan diterima Departemen Kehutanan dan sisanya diterima di Departemen Pertanian, serta 3/4 dari 80 peserta laki-laki diterima di Departemen Pertanian dan sisanya di Departemen Kehutanan, maka persentase siswa perempuan terhadap siswa laki-laki yang diterima di Departemen Kehutanan adalah berapa persen? Nah, ini adalah soal yang rumit ya, tidak seperti perbandingan biasanya. Maka harusnya kita menggunakan tabel perbandingan atau tabel, ya bisa dibilang tabel. Kita harus menggunakan tabel untuk alat bantu permasalahan ini. Nah, di sini udah aku langsung jawab aja. Jadi laki-laki perempuan di kolom vertikal, sementara Departemen Kehutanan di kolom horizontal ya sini ya. Departemennya ya, ada Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian. Laki-lakinya di Departemen Keuangan sebesar berapa? 20. Dari mana taunya? Dari sini ya. Kita ini teman-teman. Jika dikali 5/6 dari 120 peserta kehutanan. Oke. 5/6 dari 120 peserta perempuan kehutanan. Nah, ini berarti 5/6 kali 120 sama dengan 100 gitu kan. Dan sisanya kan tadi berapa nih? 120. Berarti di sini sisanya laki-laki 20 gitu ya. Masuk ke sini 120. Dan Departemen Pertanian itu 3/4 dari 80 peserta laki-laki gitu kan. Berarti kali aja nih 3/4 kali 80 sama dengan 60 gitu kan. Nah, ini kan 60 dari 80 dikali 60 sisa berapa? Sisa 20 gitu kan. Maka kalau dijumlah ini nanti ya, kalau dijumlah di sini Departemen Kehutanan 120, di Departemen Pertanian sebesar 80. Jika kita jumlah totalnya, maka totalnya adalah 200 teman-teman ya. Sama seperti nih, total peserta seleksi 200. Oke, di sini juga sudah pas ya, 80 peserta laki-laki. Nah, ini 80 peserta laki-laki teman-teman, sudah pas. Perempuan yaitu 120 peserta perempuan. Di sini kita tuliskan juga udah pas. Seperti itu. Terus ini pertanyaan adalah presentasi siswa perempuan terhadap siswa laki-laki yang diterima di Departemen Kehutanan. Berarti fokusnya adalah perbandingan yang di Departemen Kehutanan. Lihat angka-angkanya berada di sini ya, berada di kolom ini. Nah, maka laki-laki yang terhadap perempuan ya, perempuan terhadap laki-laki, sorry. Berarti laki-lakinya yang dijadikan variabel atas pembilang. Di sini laki-lakinya adalah 20 per 100 ya, itu adalah penyebut dari perbandingan perempuannya per 100 dikalikan dengan 100%. Maka kalau kita kalikan hasilnya adalah 20%. Maka jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Terima kasih.